Oke ya, jadi balik lagi bersama gua ya. Di sini gua udah lama ya nggak bikin kontennya, jadi balik lagi. Oke, di sini kita akan pelajari ya. Gua ngelihat ya, dimana kita tahu sendiri ya, banyak orang itu ya yang udah ngelakuin sesuatu hal ya. Lu mau ngelakuin A, B, C, D, E, tapi kelihatannya kayak susah banget buat berhasil gitu. Dan ada satu orang nih ya kan, yang mungkin awal atau pemula atau baru sebentar, dia kayak kelihatan wow udah berhasil gitu. Di sini gue bedah ya, gue juga tanya-tanya kepada mentor-mentor gue tanya-tanya ke teman-teman gue, ternyata ada caranya. Dan ini banyak sekali orang sering dilewatin atau sering menggunakan cara yang salah seperti ini. Dari sini gue tahu ya apa dari maksud orang-orang mentor-mentor atau pembicara soal edukator finansial bicara tentang fokus. Yang gue maksud ya, fokus itu bukan cuman contoh lah, semisal lu ngerjain sesuatu terus lu fokus di situ, bukan seperti itu maksudnya. Dan di sini gue mau bedah maksud dari itu apa gitu. Oke, ketika lu punya sesuatu ya, punya ide ya, lu punya plan ibaratnya, jangan jalanin ide lu itu dengan dua plan sekaligus. Apa sih maksudnya? Contoh, oh ya, gue mau belajar A. Contoh, gue mau belajar trading. Ya, habis belajar trading, gue sama kayak belajar kripto juga lah. Gue mau belajar kripto juga. Itu yang bikin gagal, gitu. Banyakan orang seperti itu. Itu pun juga sama kayak pengusaha, sama kayak orang kerja gitu. Lu mau usaha, ya kan? Lu punya 50 juta. Lu mau jualan, contoh jualan kaos gitu, jualan baju gitu. Terus mindset lu itu, otak lu itu dari awal, kalau semisal ini rugi, gue kayaknya kerja lagi di situ ya, gue masih bisa kerja nih. Lu harus buang plan B. Nah ini yang salah gitu. Jadi kebanyakan orang sukses ya, orang yang berhasil, orang yang kelihatan berhasil, mereka itu bener-bener nggak punya jalan buat pulang gitu. Jadi ketika lu udah ngambil take action satu, udah potong jalan B-nya gitu, plan ke B-nya ini harus potong. Kebanyakan orang tuh punya pola pikir yang namanya bertahan ya. Jadi nggak kebanyakan orang itu suka yang namanya menyerang terus. Kebanyakan orang itu safety ya, otaknya itu bertahan gitu, bertahan. Jadi ketika lu jualan, contoh lah, semisal lu usaha gitu, punya modal 50 juta, kalau enggak 20 juta, lu jualan baju, terus otak lu berpikir, kalau baju gua nggak laku, ntar gua jual kesini aja deh, jual murah, habis itu kalau gue butuh uang, gue mau kerja aja. Plan B itu udah ada sejak awal lu jualan baju. Alhasil apa? Lu bener-bener gak optimal. Ini sama ya analoginya. Lu bener-bener gak optimal di plan A yang sekarang lu jalanin, bener-bener gak optimal. Karena lu udah kepikiran buat masuk ke plan B, yang dimana itu kayak ban serep gitu, siap dipakai kapan aja gitu. Jadi lu nyantai-nyantai, leha-leha. Oh, gak ada orderan nih, nyantai aja gitu. Oh, promosi kayak gini aja, nggak usah terlalu effort. Oke, gini aja gitu. Karena apa? Karena otak lu itu udah nyiapin roda cadangan gitu. Jadi ketika itu nggak jalan, lu bisa pindah ke plan B gitu. Dan ini banyak sekali kesalahannya, dan ini juga dipakai ya oleh orang-orang yang mereka kelihatannya berhasil gitu. Mereka itu nggak punya plan B gitu. Jadi semisal contoh, gua mau jadi investor ya, investor di perusahaan A ini gitu. Ketika gue udah masuk di perusahaan A, jebret, uang gue udah masuk, gue nggak usah berpikir, wah kalau semisal perusahaan A ini rugi, gue masih punya nih satu sedikit nih uang gue gitu. Gue nggak pernah berpikir seperti itu. Makanya ketika gue analisa saham, gue bener-bener gue trading, gue bener-bener fokusin analisa gue gitu. Jadi nggak ada plan B. Lu potong dulu plan B gitu. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah wah gue pagi jadi konten kreator, wah malamnya gue jualan, wah siangnya gue bisa kerja, wah besoknya gue bisa nawarin produk. Lu nggak usah banyak-banyak dulu gitu, satu aja dulu. Nggak usah banyak plan, satu aja dulu, fokus di satu hal. Nah, yang dimaksud oleh orang-orang atau mentor-mentor itu fokus di satu hal itu seperti itu. Lu udah fokus nih, contoh, lu udah fokus, oke, gue mau belajar, gue mau berubah dan gue mau belajar, tapi otak lu tuh masih nyimpen, kalau gue gagal, gue nanti kerja di sini aja lagi deh. Kalau gue gagal, ntar gue jadi kayak gini. Kalau gue gagal, ntar kayak gini. Nah, itu adalah safety yang dimana lu jadi leha-leha, plan A dijalanin, itu jadi nyantai, jadi slow gitu. Jadi otak lu itu kan beradaptasi, punya memori yang dimana ketika lu gagal di situ, lu masih bisa lompat ke satunya loh gitu. Jadi nyantai aja gitu. Oh, badan lagi capek, nggak usah dipaksain, nyantai aja gitu. Nyantai sampai kebanyakan orang nggak sadar gitu, dan waktunya udah habis. Nah, kebanyakan orang sukses mereka itu potong jalan plan B-nya gitu. Jadi kalau gua udah nyebur di sini dan gua nggak berhasil, gua
hancur total gitu. Jadi mereka bener-bener harus maksimalin, fokus satu dan maksimalin gitu. Gue udah nggak ada jalan lompat ke lain gitu, udah di sini fokus maksimalin. Dan ini yang dipakai kebanyakan orang sukses gitu, dari konten kreator, youtuber, investor pun cara ngelihat tentang bisnis mereka nggak bisa lompat, apalagi private equity. Kalau uangnya udah dilempar mereka udah nggak bisa lompat, nariknya juga nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan kayak lu jual beli saham di Bursa Efek Indonesia, nggak, beda gitu. Jadi fokus di satu hal dan jangan berpikir plan B ini adalah roda cadangan yang bisa lu pakai kapan aja gitu. Lu harus bener-bener fokus, dan ini yang dipakai ya kebanyakan orang-orang yang gua kenal dan gua deketin. Gua ngelihat kenapa sih dia bisa nyampe seperti itu, kenapa sih dia bisa kayak gitu. Itu bener-bener pola pikirnya sangat-sangat luar biasa. Dan kebanyakan orang, dan gua ngelihat juga dari teman-teman gua yang mereka masih berproses ya, bukan gagal tapi masih berproses, itu pola pikirnya sama. Mereka punya banyak sekali cadangan plan. Jadi ketika si A nih gagal, mereka lompat ke sini. Bahkan si A ini belum gagal pun kebanyakan udah lompat gitu. Jadi plan A yang lagi di jalan ini belum gagal, belum berhasil, udah pegang plan yang lainnya. Itu bener-bener bikin lu nggak fokus dan bikin bener-bener lu nggak kompeten di satu bidang itu gitu. Jangan anggap diri lu kayak Elon Musk, oh gue bisa kok semuanya gitu. Wah ini gue bisa, jualan gue bisa, semuanya gue bisa. Gue kasih tahu ya, fokus di satu hal aja dulu gitu, nggak usah kebanyakan. Gue yakin kok ketika lu ngerasa paling bener, paling pinter, paling bisa, lu bisa bikin ini, lu bisa pegang itu, lu bisa jualan, lu bisa dalam satu waktu. Ketika satu retak atau satu hancur, lu depresinya minta ampun gitu, lu hancur semuanya gitu. Jadi cukup ya, cukup buat awalan nih satu aja dulu, fokusin gitu. Yang dimaksud fokus itu gitu, lu harus berpikir, oh kalau ini gagal gue nggak ada jalan lain dan gue harus bener-bener berhasil, nggak ada pilihan lain. Lu harus bener-bener berhasil di situ gitu. Ibarat perang nih, ibarat ada dua pulau. Gue pernah dengar ceritanya, siapa itu, raja siapa lupa ya, dia datang ke suatu pulau, pasukannya sedikit, udah tahu di pulau itu banyak sekali pasukannya ya kan. Pasukan dari raja yang sedikit itu merasa ketakutan gitu, merasa ketakutan, wah ini udah pasti kalah gitu. Apa kebijakan dari raja itu? Dia bakar kapalnya. Biar apa? Biar pasukannya nggak bisa pulang gitu. Pilihannya cuma satu, perang sampai mati, sampai menang, atau mati gitu. Nggak ada pilihan yang lain. Lu harus sama di usaha, di bisnis harus sama seperti ini gitu. Ketika lu udah nyebur, udah basah di situ ya kan, udah nggak ada pilihan lain. Nggak usah mikirin, oh plan B, ntar gue kalau kayak gini ya, ntar gue kalau kayak gini. Itu yang bikin lu malah nggak fokus. Itu yang bikin lu malah nyantai aja deh. Ntar kalau ini nggak berhasil gue bisa pegang itu, ntar kalau ini nggak berhasil gue bisa ke situ gitu. Ntar kalau gue trading forex gue gagal, gue bisa trading kripto. Oh kalau trading gue kripto gagal, gue bisa kerja lagi. Oh kalau enggak, gue belajar jadi content creator pelan-pelan. Plan B itu selalu banyak sekali di otak-otak yang orang-orang yang susah sekali maju gitu. Jadi saran gue ketika lu bener-bener sebelum nyebur di suatu apapun yang lu mau, usaha, bisnis, atau lu pekerjaan atau apa, lu harus analisa matang-matang. Kalau gue nyebur di sini, gue bisa nggak gitu. Dan kalau gue bisa sedikit aja, lu yakin lu bisa, lu harus tuntasin itu. Nggak ada jalan pulang. Anggap aja nih ada satu jembatan, kalau lu udah nyebrang, anggap aja jembatan setelah lu nyebrang ini udah runtuh. Lu harus terusin jalannya gitu. Ketika lu berpikir, wah kalau gua nyebrang dan gua gagal di seberang sono, gua bisa pulang lagi, lu terus-terusan gagal. Dan kebanyakan orang punya pola pikir seperti ini. Wajar nggak? Jawabannya wajar, tapi mulai sekarang coba diubah gitu. Kalau lu pengen upgrade skill lu, kalau lu pengen bener-bener berubah, coba pola pikirnya dirubah. Dan itu maksud dari orang-orang yang benar-benar berhasil, benar-benar kompeten. Dari analisa gua, setelah gua cek, setelah gua tanya-tanya, setelah gua lihat-lihat gitu, kenapa sih dia bisa seperti itu, pola pikirnya apa sih gitu. Dan ini bisa diterapin ke siapapun gitu, khususnya teman-teman semua. Gue yakin ya, buat orang-orang yang nonton video ini suatu saat bisa berhasil kalau lu bener-bener tata pola pikir lu, bener-bener fokus di satu hal, nggak usah nengok kanan kiri, nggak usah bikin plan-plan yang nggak jelas ya kan. Satu hal, camin itu lu pasti berhasil. Kalau gua sendiri udah yakin lu berhasil, kenapa diri lu nggak yakin gitu. Dan itu jawabannya, itu tinggal diri lu aja yang buktikan ke diri lu sendiri. Oke, thank you. Mungkin video ini yang bakalan gua share dulu kali ini, dan jangan lupa subscribe. Thank you yang udah nonton.